سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin wa hadirat Bapak Ibu segenap jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali bersama dengan memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap seluruh amal ibadah kita senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan syafaat beliau bisa sampai kepada kita semua pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang hamba adalah itu manakala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan limpahan nikmat besar tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan. Di mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum Ramadan, ya Allah, hantarkanlah aku untuk berjumpa dengan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah berada di bulan suci Ramadan. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun di tempat kita menawi tenggen kula niku ya Ramadan pun ada yang baru memulai puasanya pada hari ini, ada yang memulai puasanya kemarin. Wonten mriki sami napa mboten Pak? Sami. Maka saya mulainya besok Jumat atau betul? Oh betul ya? Berarti sami. Namun jamaah sekalian rahimahumullah, sebelum lebih lanjut kita akan berbicara tentang keutamaan daripada ibadah puasa yang disebut oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Akan tetapi saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada segenap jemaah semua, meskipun awal Ramadan di negeri kita ya kaum muslimin tidak bersama
di dalam memulainya. Akan tetapi kita berharap ini semua ya adalah sebuah perbedaan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtilafu hadhil ummah rahmah. Karena perbedaan pendapat di kalangan umat ini adalah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala larang dari umat ini adalah yaitu berpecah belah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Adapun berbeda pendapat, ini adalah bagian daripada sunnatullah, di mana bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia saja itu dengan jenis kelamin yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Bisa kita bayangkan kalau andai dunia ini isinya laki-laki semua, bagaimana Pak? Sudah seru ini buat telas Pak. Atau bahkan mungkin seandainya bumi Allah Subhanahu wa taala isinya adalah kaum wanita semua. Nah, ini juga ya tentu tidak membuat yang dunia ini menarik dan juga indah. Justru sunnatullah bahwasanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, meskipun berangkat dari ayat yang sama, tetapi karena isi kepala berbeda, karena dasarnya pijakannya berbeda, tentu kemudian ya juga menghasilkan hasil yang berbeda pula. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Adapun waktunya ya, kalau perintah puasanya jelas di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar perintah bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa apa dan kapan waktunya? Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ada kalimat di sini faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan itu, yaitu yang dimaksud adalah bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perintah ya puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ketika memaknai kalimat faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, di situ ada perbedaan makna daripada kalimat syahidah. Sebagian memaknai syahidah itu adalah syahidah bil aini, yaitu menyaksikan dengan kedua pelupuk mata. Dan inilah yang kemudian melahirkan yang namanya metode ru'yatul hilal. Dan ini juga dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah kalian dengan melihat bulan, dan juga berbukalah atau berhari rayalah kalian dengan melihat bulan. Kemudian sebagian ulama yang lain memaknai faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan Ramadan itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa, yaitu syahida bil ilmi, menyaksikan dengan ilmu. Dan inilah yang kemudian melahirkan metode hisab. Maka sebagian kaum muslimin ada yang memulai satu Ramadannya di hari Rabu itu dengan menggunakan metode hisab. Ada sebagian muslimin yang ya memulai puasa pada hari ini yaitu menggunakan metode apa Bapak Ibu? Ruqyah. Kalau yang mulai besok metode apa nih?
Jawaban rusak karpet gitu kan. Artinya apa? Inilah sebuah keniscayaan. Adapun hisab itu sendiri telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Yunus ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala ja'ala asy-syamsa dhiya'an, yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan juga menjadikan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dialah yang mengedarkan matahari dan bulan itu manazila pada orbitnya, lita'lamu, supaya kalian mengetahui adadas sinina, perhitungan tahun, ya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan juga perhitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dua hal ini, baik itu hisab maupun juga ru'yah, masing-masing punya pijakan. Maka ketika ada perbedaan pendapat dalam hal ini, yang mesti kita kemukakan, yang mesti kita hadirkan adalah bahwasanya meskipun berbeda tapi semua tetap sama. Puasa itu ya diawali atau dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan apa Bapak Ibu? Yang puasanya hari ini kayak sami. Yang mulai puasanya kemarin juga apa Bapak Ibu? Ada yang mulai puasanya mulai ba'dal zuhur, Pak Bekasi pun. Buat ternyata gitu. Maka semuanya adalah sama. Begitu juga jamaah sekalian warahmatullah, kita sadari bersama bahkan ya, bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ada satu perbedaan pendapat yang di mana satu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu didengar oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada saat itu, namun pada prakteknya menghasilkan pemahaman yang berbeda. Apa itu? Yaitu ketika Nabi SAW hendak mengutus sekelompok sahabat untuk menuju kampung Yahudi Bani Quraidah, di mana Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jelas dahulu Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di mana Bapak Ibu? Kampung Bani Quraidah. Maka berangkat sahabat Nabi SAW memenuhi perintah Rasulullah SAW. Namun karena jauhnya perjalanan, ternyata apa? Ternyata waktu asar sudah hampir habis, yang dimana kemudian sebagian sahabat Nabi SAW berpendapat bahwasanya apa? Sholat itu ya harus pada waktunya. Sebenarnya tadi Nabi menyampaikan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah itu agar kita cepat-cepat ya melakukan perjalanan ke sana. Ya. Akan tetapi sholat tetap harus pada nama Bapak Ibu waktunya. Maka sebagian sahabat Nabi SAW pada saat itu sholat di tengah jalan pada waktunya, meskipun mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah untuk sholat di kampung Bani Quraidah. Sementara sahabat Nabi SAW sebagiannya
ini berpendapat dahulu Nabi ya sholatnya di mana Bapak Ibu? Kampung Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat tetap ya bersikap untuk sholat asar di sana, meskipun ternyata begitu sampai kampung Bani Quraidah waktu asar sudah habis. Maka dua hal ini Bapak Ibu jamaah rahimahumullah dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi, apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tersenyum. Nabi tersenyum melihat ya sahabat-sahabat yang dimana satu sahabat ya atau sebagian sahabat memaknai bahwasanya tetap harus sholat di kampung Bani Quraidah meskipun waktu asar sudah habis. Sebagiannya berpendapat bahwasanya Nabi sebenarnya merintahkan kita supaya cepat-cepat ya kalau sholat asar ya tetap dimanapun waktunya sudah masuk asar ya maka sholat harus pada waktunya. Maka sekali lagi dalam hal ini Nabi SAW tidak menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Nabi hanya tersenyum. Artinya apa? Artinya dari dua pendapat ini ya dua-duanya adalah nama Bapak Ibu benar. Tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan sebagaimana ya ucapan orang-orang yang tidak memahami ilmu hari ini dengan mengatakan wah ini sing bener sing rebo mangke dosane sing nanggung sinten, atau sebaliknya nek sing bener sing kemis mangke dosane sing nanggung sinten. Padahal dalam istihad tidak ada yang namanya nama Bapak Ibu dosa. Istihad itu ya seorang mustahid ketika dia beristihad, istihadnya itu benar, dia mendapatkan dua pahala. Bahkan ketika istihadnya keliru sekalipun tidak mendapatkan dosa tapi mendapatkan satu pahala. Maka sekali lagi jemaah rahimahumullah, mari kita senantiasa sikapi perbedaan ini dengan hati yang lapang dada, dengan tetap menghormati dan juga menghargai ya perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mudah-mudahan inilah yang kemudian membuat hati kita bersih di dalam mengawali ibadah puasa kita. Dan dengan hati yang bersih, insya Allah tujuan puasa kita akan senantiasa tercapai, yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin meningkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, sikap yang luar biasa di dalam menyikapi perbedaan pendapat ini telah ya dicontohkan, telah diteladankan oleh dua sahabat mulia Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana dua-duanya berselisih pendapat tentang masalah waris. Tentang masalah apa Bapak Ibu? Waris. Akan tetapi apa? Ketika suatu hari sahabat Ibnu Abbas melihat sahabat Zaid ini sedang menunggangi keledainya, kemudian Ibnu Abbas menuntunkan keledainya sebagai bentuk ta'zimnya kepada ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sahabat Zaid mengatakan, ya jangan kau lakukan hal ini wahai putra dari paman Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas. Maka apa kalimat yang keluar dari lisan Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, hakadha 'allamana nabiyyuna li ulama'ina. Beginilah Nabi kami mengajarkan kepada kami bersikap terhadap ulama'nya kami, ya, ahli ilmu di antara kami. Maka kemudian Zaid bin Thabit turun dari keledainya untuk kemudian mengambil tangannya Ibnu Abbas dan beliau mencium tangannya Ibnu Abbas. Maka kemudian Ibnu Abbas melarang hal itu. Apa kalimat yang keluar dari lisan Zaid bin Thabit? Beliau mengatakan, hakadha 'allamana nabiyyuna li ahli baiti rasulina. Beginilah Nabi kami mengajarkan kepada kami bersikap kepada keluarga dari Rasul kami. Maka jemaah rahimahullah,
meskipun dua-duanya punya perbedaan pendapat yang mencolok dalam hal perkara waris, namun dua-duanya masih tetap bersaudara, dua-duanya masih tetap menghormati antara satu dengan yang lain. Perbedaan kemudian menjadikan perpecahan. Begitu juga jemaah sekalian warahmatullah. Dahulu ada perbedaan yang juga ya masing-masingnya merasa ya pendapatnya adalah yang lebih kuat, ya, yaitu perbedaan antara seorang guru dengan muridnya. Siapa? Yaitu ya Al-Imam Malik rahimahullah, ya, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, di mana beliau punya murid yang luar biasa, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kedua-duanya memiliki perbedaan pandangan terkait dengan masalah rezeki. Masalah apa, Pak? Rezeki. Di mana Imam Malik berpendapat bahwasanya yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu meskipun tanpa ikhtiar sama sekali, kalau memang itu sudah rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya. Namun tidak demikian dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa rezeki itu harus dijemput, bahwa rezeki itu harus dicari. Maka ada yang namanya ikhtiar atau usaha. Maka di suatu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau keluar dari rumah ingin menunjukkan kepada gurunya bahwa pendapatnya inilah pendapat yang benar. Maka apa? Ketika beliau dari rumah, beliau mendapati ada sekelompok kaum muslimin yang sedang panen anggur. Maka kemudian beliau ya ikut bekerja untuk memanen anggur itu, dan hasilnya kemudian beliau mendapatkan imbalan ya upah ya dari pekerjaannya memanen anggur itu dengan 2 keranjang anggur. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i ingin menunjukkan hal ini kepada siapa, Pak? Gurunya, yaitu Imam Malik. Maka beliau mendatangi rumahnya Imam Malik. Sebagaimana halnya seorang murid kepada guru, ya, 2 keranjang tadi, yang satu ini untuk beliau dan yang satunya akan beliau hadiahkan kepada siapa, Pak? Gurunya, yaitu Imam Malik. Ya. Ketika sudah sampai di rumahnya Imam Malik, memberikan hadiah tadi kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dengan semangatnya mengatakan, wahai guru, ya, coba perhatikan, andai saya tadi tidak keluar rumah, kemudian ikhtiar untuk membantu orang yang sedang panen apa, Bapak Ibu? Anggur, ya, saya tidak akan mendapatkan apa, Pak? Rezeki anggur ini. Okay. Imam Syafi'i kemudian Imam Malik kemudian mengatakan, ya, apa yang engkau katakan itu benar. Tetapi tidakkah engkau melihat satu keranjang anggur yang ada nama di hadapanku, tanpa aku harus keluar rumah, tanpa aku harus berlelah-lelah memetik anggur? Kalau memang sudah rezekinya meliput aku datang juga. Ya, maka keduanya akhirnya tertawa, ya, dan apa? Dan akhirnya dari sini mendapati sebuah pelajaran bahwasanya apa? Boleh rezeki itu datangnya dengan jalan dijemput dan juga dicari dengan ikhtiar dan usaha, dan juga boleh jadi rezeki itu tanpa kita ikhtiar dan usaha pun Allah akan mendatanginya, dan juga inilah yang disebut dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jemaah sekalian rahimahullah, meskipun berbeda pandangan dan juga pendapat, tapi betapa Allah itu langkah indahnya kalau kita ini senantiasa tetap bersaudara. Maka mudah-mudahan kita berharap, ya, kita mengawali puasa Ramadan ini, ya, meskipun dengan perbedaan yang ada tadi, akan tetapi kita awali ya dengan kebersihan hati kita semua, dan di antara wujud bersihnya hati seorang Subhanahu wa ta'ala adalah dia senantiasa menghargai setiap perbedaan yang ada, bagaimanapun juga, satu sama lain adalah semuanya satu saudara sesama
Muslim. Maka monggo Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, kita awali puasa Ramadan ini dengan benar-benar ya berusaha untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan utama dari puasa Ramadan kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, bahkan dari tahun ke tahun ketakwaan kita semakin lama Bapak Ibu semakin meningkat. Menurut saya Bapak Ibu semua ya, di sini puasanya sudah mengalami puasa berapa kali Pak Bu panjenengan sedaya? Ya, 50 Pak. Taruhlah orang di usia 50 tahun, kemudian balik kira-kira usia kita Pak, taruhlah 10 tahun. Ya, berarti setelah balik sampai dengan 50 tahun, dia sudah 40 tahun ya mengalami apa Bapak Ibu? Puasa. Kira-kira 40 tahun waktu yang cukup untuk takwanya semakin lama Pak. Kapan Pak? Bayangkan Nabi saja puasanya cuma 9 kali Pak. Oke. Kok ini ada orang yang puasanya sampai berapa Bapak Ibu? 40. Maka seharusnya ya puluhan kali kita mengalami Ramadan, maka puluhan kali pula ya kalau Ramadannya kita sukses, kita semakin meningkat apa Bapak Ibu? Ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa mengkaji tentang istimewanya ibadah puasa, di mana bahkan ya ketika ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'ani Allah, ya Allah perintahkanlah kepadaku suatu perintah yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu. Qala Nabi kemudian bersabda, alaika bis-shaum fa innahu la ithra. Nabi menyatakan hendaknya engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang sebanding nilainya dengan ibadah puasa. Kenapa kok puasa? Nabi SAW tidak ada yang sebanding dengan puasa. Yang pertama karena ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya itu ada satu pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang berpuasa. Pintu disebut sebagai pintu apa? Ar-Rayyan. Bahkan disebut oleh Nabi la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak akan masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghlaqu. Bahkan Nabi menyatakan ketika orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk lewat pintu tadi, pintu Ar-Rayyan, aghlaqu, maka pintu itu akan ditutup. Kenapa? Karena ini pintu khusus VIP hanya untuk sinten Bapak Ibu? Orang-orang yang berpuasa. Padahal dari 8 pintu, 7 pintu yang lainnya bebas orang dengan ibadah-ibadah apapun boleh masuk sesuka hati lewat pintu-pintu tersebut. Tetapi kok dikhususkan pintu puasa, ini menunjukkan bahwasanya satu puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Bahkan juga berikutnya Rasulullah juga menyatakan bahwa puasa itu untuk Allah dan juga bahwasanya Allah yang akan memberikan apa Bapak Ibu balasannya secara langsung. Nah, mudah-mudahan bisa kita lakukan di kesempatan yang berikutnya. Kita berharap ya dengan kita memahami keutamaan puasa kita ya, maka puasa tidak menjadi beban. Sekali lagi puasa tidak menjadi apa Bapak Ibu? Bahkan kita menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa Allah berikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua mulai dari awal sampai dengan akhir Ramadan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Allah. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahumullah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini bermanfaat dan mari kita luangkan
di kesempatan terbaik di tengah-tengah ibadah siang kita. Mudah-mudahan menjadikan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la maytan illa rahimtahu wa la 'usran illa yassartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna min abna'ina wa dhurriyyatina min ahlil khair wa min ahlil iman wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil siyam wa min ahlil sadaqah wa min ahlil jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu